Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Setiawan dari SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Saya adalah mahasiswa PPG periode 1 Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan menempuh ujian kinerja yang berada di SMAK Kolese Santo Yusuf tanggal 15 Agustus tahun 2023. Terima kasih. Gloria, siap, gerak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Lancarkanlah kegiatan ini sehingga dapat berjalan dari awal hingga akhir, dan apapun yang diajarkan oleh Bapak Ade dapat berguna bagi kami. Hanya ini doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Sehat semuanya ya? Syukurlah kalau begitu. Kalau kalian sehat semuanya, adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Stefanus. Kenapa Stefanus? Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini kah? Baru hari ini. Semoga Stefanus lekas diberikan kesembuhan ya adik-adik ya. Baik, adik-adik, pada pertemuan pagi hari ini saya akan mengajarkan kalian lanjutan dari pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu menulis teks cerpen. Nah, pada pembelajaran menulis teks cerpen ini, tentu kalian sudah ada yang pernah nulis cerpen nggak sebelumnya? Sudah ada? Nah, Dikson pernah? Pernah sedikit menulis cerpen. Cerpen apa yang pernah kamu tulis, Dikson? Masa sekolah? Oh, tentang percintaan, begitu ya? Oh enggak, pertemanan. Oh, tentang pertemanan. Persahabatan yang tidak akan pudar dan tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Dalam sekali ya maknanya ya. Oke, baik. Ada lagi yang pernah menulis cerpen sebelumnya? Marvel pernah? Tidak pernah. Levina pernah? Oh, lupa. Tapi mungkin pernah ya beberapa kali. Kathleen? Nggak pernah. Oke, baik. Kalau yang tidak pernah menulis cerpen, ini adalah pengalaman yang baru. Karena di kelas 10 ini, kalian belajar untuk mulai menulis cerpen. Begitu ya? Nah, pada kesempatan ini, sebelum saya memulai pembelajaran, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang unsur intrinsik dan struktur dari teks cerpen? Struktur dari teks cerpen, ada yang masih ingat tidak? Struktur dari teks cerpen. Yang pertama ada abstrak, kemudian yang kedua ada orientasi, lalu yang ketiga ada komplikasi, lalu yang keempat ada resolusi, kemudian koda. Oke, ini yang kalian ingat, bagus sekali. Terima kasih kalian masih mengingat pembelajaran yang kemarin. Puncak dari permasalahan. Jadi setiap cerita itu biasanya mengandung konflik. Nah, konflik ini yang membentuk struktur dari cerpen. Jadi setiap cerita harus ada permasalahannya. Jika tidak ada permasalahannya, cerita tersebut nanti jadinya hambar. Sama seperti kehidupan kita. Fase kehidupan kita ini, ya, ini saya balik lagi. Fase kehidupan kita itu sama halnya dengan setiap kali ada masalah, seperti halnya kita melewati badai. Sama seperti pembelajaran juga begitu. Ketika kalian belum mengetahui, belum mempunyai pemahaman, kita sedang melewati badai itu. Melewati badai pemahaman. Setelah badai terlewati, kita akan menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang berbeda dengan seperti apa? Menjadi orang yang berbeda itu
karena kita sudah lebih mengetahui, sudah mempunyai ilmu, sudah mempunyai wawasan, itu yang kita sebut dengan badai sudah terlewati. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke cerpen. Setiap cerpen pasti ada konfliknya. Bukan hanya cerpen saja, tapi banyak hal yang lain, entah itu drama, entah itu novel, pasti ada konfliknya atau permasalahannya. Begitu. Nah, pendek Pak, biasanya saya membaca cerita pendek yang nggak ada amanatnya di akhir. Jadi, ini sifatnya opsional. Mana yang opsional? Boleh ada, boleh tidak di struktur teks cerpen. Koda dan abstrak. Boleh ada, boleh tidak ada di dalam teks cerpen. Oke, sampai sini masih mengingat ya pembelajaran di hari kemarin ya. Baik. Ternyata kalian masih mengingat pembelajaran di hari yang lalu. Baik, berikutnya hari ini kita akan belajar menentukan tema pada cerpen yang akan dibuat berdasarkan rangsang kehidupan sehari-hari. Jadi, kali ini kalian akan membuat sebuah cerita pendek. Ya. Cerita pendek dengan apa? Dengan rangsang kehidupan sehari-hari. Rangsang kehidupan sehari-hari, semisal kalian pernah berpetualang ke Gunung Semeru, ke Gunung Arjuna, semisal. Kemudian kalian juga boleh bercerita tentang lingkungan pertemanan kalian, lingkungan sekolah kalian, kemudian kehidupan kalian di dalam keluarga seperti apa. Kalau kalian mau menceritakan itu, saya perbolehkan. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan tema tadi berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kalian merancang tokohnya, alurnya, latarnya, watak tokoh sepaket dengan wataknya ya nantinya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan watak tokoh. Setelah kalian mengembangkan watak tokoh, kalian juga mengembangkan alur dan latarnya. Kira-kira alurnya seperti apa ya? Alur ada apa saja? Ada apa saja sih alur itu? Maju, mundur, campuran. Oke, baik. Ternyata masih memahami itu juga ya. Nah, baik. Berikutnya, setelah kalian mengembangkan watak tokohnya, berikutnya adalah menyusun kerangka. Bukan kerangka manusia, tapi kerangka teks cerpen. Berdasarkan apa? Berdasarkan watak tokoh yang sudah kalian kembangkan. Kemudian berdasarkan alurnya, berdasarkan latar. Begitu, pada teks cerpen yang kalian buat. Setelah itu, setelah menyusun kerangka, kalian akan mengembangkan susunan kerangka tersebut ke dalam naskah teks cerpen yang utuh. Begitu ya adik-adik ya. Nah, silakan simak video berikut ini. Semenjak saya memasuki ke bagian cara menulis naskah, saya ingin menampilkan buku catatan jual sebagai contoh. Buku catatan jual adalah sebuah cerita. Oh iya, silakan kalian catat terlebih dahulu. Siapa tahu ada poin-poin penting, ya, poin-poin penting yang kalian dapatkan setelah menyimak video tutorial menulis naskah ini. Ya, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Oke, sudah dikeluarkan catatannya, silakan disimak kembali videonya. Kepala atau Juno dari sumber alam semesta, moderasi alam semesta, atau syukur-syukur sudah baca bukunya ya. Mungkin tahu seorang tokoh yang bernama Juang Angka Tiga bukunya. Nah, dari cerita saya barusan, kali ini saya akan membocorkan rahasia saya dalam menulis naskah. Yang pertama, selalu siapkan notes dan pulpen, atau bisa diganti dengan notes yang ada di ponsel. Tentu saja ini untuk menulis ide-ide yang kita dapatkan secara spontan, karena ide bisa didapatkan dimanapun dan dari siapapun. 2. Ketika kawan-kawan sudah yakin bahwa idemu akan menjadi sebuah naskah, pastikan alasan si tokoh, konfliknya, dan penyelesaiannya matang. 3. Jangan lupa riset agar latar belakang tokohmu tidak terasa tempelan atau sebagai manusia semata. 4. Matikan ponsel. Serius, ini penting banget. 5. Cari ruangan sunyi. 6. Ketika pemikiranmu sudah terus mengalir seperti air dan ketika tidak bisa berhenti, jangan coba-coba memikirkan apa yang bagus dan apa yang buruk, karena itu akan membuat kita berhenti menulis sejenak dan berpikir bahwa aduh, kayaknya dari cerita aja deh. Nomor 7. Berhenti menjadi editor untuk diri sendiri. Capek. 8. Kalau terkena writer's block,
tutup sejenak laptopmu atau gadget apapun yang kau pakai menulis. Next, 9. Ketika naskahmu sudah beres, baca ulang dari awal. Jangan malas. Wah, akhirnya meskipun merasa masih banyak ketidaksempurnaan dalam naskah yang kita buat, jangan ragu untuk mengirim naskah pada penerbit. Belajar kata makian. Terus menulis dan menulis lagi. Kiat-kiat dari Firsa Besari dalam menulis naskah. Sebentar, nge-lag. Oke, itu tadi adalah video tips-tips menulis naskah dari Firsa Besari. Ada berapa tips tadi? 12. 12 atau 13? Iya. Tips yang pertama dari Firsa Besari apa tadi? Siapkan buku dan alat tulis. Kemudian yang kedua? Konflik, tokoh, dan apa lagi? Apa? Salah satu angkat tangan. Tiffany, alasan yang kedua? Pastikan alasan tokoh dan konflik harus kuat. Harus kuat. Nah, ini yang saya tekankan dalam penulisan. Dalam penulisan teks cerpen yang akan kalian buat. Tokoh, watak tokohnya, dan konflik itu harus sangat kuat. Harus sangat kuat supaya nanti ketika di dalam cerpen, rasa ketika membaca itu tidak datar. Yang kamu bayangkan ketika kamu disuruh untuk menulis naskah, apa sih yang kamu bayangkan ketika kamu disuruh untuk menulis naskah? Bakal capek begitu ya rasanya ya. Kemudian apa lagi? Harus berpikir, benar. Apalagi? Berikutnya, yang kamu rasakan setelah mendengarkan video dari Firsa Besari tadi. Apa sih yang kalian rasakan setelah mendengarkan video dari Firsa Besari? Merasa ada jalan keluar tidak? Untuk sekadar menulis teks cerpen begitu, saya kira kalian sedikit terbantu dari tips-tipsnya begitu ya. Nah, hal yang penting untuk ditekankan dalam menulis. Hal yang penting tadi apa? Fokus. Lalu, jangan malas untuk riset. Semakin kalian riset, kalian akan mendapatkan hal yang luar biasa dari karakter yang kalian buat. Misal, kalian mau membuat karakter tentang siswa pemalas tapi berprestasi. Riset tuh. Ke teman kalian yang kira-kira pemalas tapi prestasinya nggak berhenti-berhenti tuh. Riset tuh gitu, tanya-tanyai, wawancara begitu ya. Kemudian, hal yang harus kalian tinggalkan ketika menulis naskah. Ponsel. Oke, izin ke bebek ya. Izin ke bebek ketika kalian menulis naskah ya. Supaya HP kalian tidak bunyi centang-centing begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita bahas tadi berkaitan dengan struktur dari teks cerpen. Kalian masih mengingat tadi rupanya, dan struktur teks cerpen itu sama seperti gunung ya, sama seperti gunung alurnya. Kita lanjut. Unsur intrinsik di sini yang saya tuliskan sama seperti yang kalian bahas tadi, ada tema, tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Penekanannya ada di tokoh, penokohannya atau wataknya, dan tema yang harus kalian tentukan lebih dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan membentuk kelompok dari kalian. Kemarin sudah mendapatkan pemahaman, kemudian kemarin juga sudah menganalisis, ya kan? Cerpen juru masak, kemudian cerpen apa lagi ya kemarin ya? Kisah sebuah celana pendek, kemudian cerpen apalagi kemarin? Pacarku ditikung teman. Iya, pacarku ditikung teman. Nah, hari ini ketika kemarin kalian sudah menganalisis, paling tidak kalian mempunyai bekal. Kalian mempunyai bekal untuk membuat cerpen dari hal yang sudah kalian analisis tadi. Nah, Berikutnya, setelah kalian nanti akan saya bagi kelompok, berikutnya kalian nanti akan menentukan, seperti yang saya katakan, tema dari cerpen yang kalian buat.
temanya tentang apa. Saya setelah ini akan menyajikan beberapa tema, oke? Perhatikan, silakan. Oh ya, saya bagi kelompok terlebih dahulu saja ya. Berhitung 1 sampai 6 dari yang cewek terlebih dahulu. Oke, berikutnya saya akan memaparkan tema. Silakan kalian tentukan kelompok kalian kira-kira memilih tema yang mana. Ini adalah tema yang pertama. Kira-kira tema yang pertama ini tentang apa sih? Tentang alam, kehidupan di pedesaan, begitu ya. Tema yang kedua, hutan. Nah, siapa tahu ada yang bercerita tentang petualangannya, Pak. Kami habis bertemu macan. Habis bertemu singa. Di mana? Di YouTube-nya. Siapa itu namanya? Alshad. Nah, siapa tahu ada yang mau milih tema ini. Kemudian yang ketiga, camping. Camping, astaga. Camping. Camping. Campingnya di dekat sungai ya. Campingnya di dekat sungai. Oke. Siapa tahu ada yang bercerita juga tentang ya pernah bercamping di mana begitu ya kan. Kemudian yang keempat, sekolah ya, tentang sekolahnya. Siapa tahu ada kelompok yang memilih mau bercerita di sekolahnya, kehidupan di sekolahnya begitu ya. Kemudian, nah ini pertemanan ya. Kelompok pertemanan secara luas. Nah, kalau tema yang keenam berkaitan dengan, nah, kalau tadi pertemanan secara luas, kalau ini lebih intensif. Circle, ini kan duduk di meja bundar ya. Iya. Ini tema yang keenam, bisa kalian pilih. Nah, berikutnya, silakan kalian sudah memilih tema. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian, tema apa yang akan kalian pilih. Kemudian yang kedua, kalian menentukan tokohnya. Silakan kalian pilih tokohnya itu ada siapa saja kira-kira. Nama-namanya mulai kalian pikirkan, ada berapa cowok, berapa cewek, begitu silakan kalian pikirkan. Kemudian berikutnya, kalian menentukan wataknya. Misal kalian cerita di sekolah, kemudian bertemu dengan Pak Awan begitu ya. Wah, ini cocok karakter yang saya mau. Antagonis. Antagonis nih. Ini Pak Awan sebagai sosok yang antagonis. Antagonisnya kenapa? Oh, dia suka membuli murid ya. Semisal seperti itu ya. Nah, berikutnya kalian menentukan latarnya. Latarnya itu ada di mana saja. Kalau di lingkungan sekolah, ya kalian cerita kehidupan di sekolahnya seperti apa. Misal di dalam kelas atau di mana, begitu silakan kalian pilih saja. Kemudian menentukan konflik. Ingat, konflik. Penekanan di konflik harus lebih dalam. Penekanannya seperti apa konflik itu? Ya, penekanan masalahnya bagaimana? Itu harus lebih mendalam lagi. Kemudian setelah kalian menentukan ini, setelah kalian mendiskusikan ini dengan kelompok kalian, silakan kalian perwakilan mendatangi saya atau saya yang datang ke kelompok kalian. Silakan angkat tangan saja, kemudian kalian, Pak, kami sudah merancang ini. Berikutnya saya akan datang ke kalian. Begitu ya adik-adik ya. Silakan kalian berdiskusi. Oh ya, silakan jika ada yang tanyakan. Ceritanya boleh fiksi, mengada-ada, karena cerpen kan hakikatnya adalah cerita fiksi. Boleh juga berdasarkan kisah nyata, tidak apa-apa, silakan Michelin. Sudah. Selamat mengerjakan dan diskusi kelompok. Silakan.
Oke, 5 menit lagi. Yang sudah selesai dan yang mau mempresentasikan. Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan maju. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cerpen yang kita buat. Judul yang perkenalkan, nama saya Virgin dari kelas 10K. Perkenalkan, saya Kalisha dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Devina dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Nathan dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Vigasa dari kelas 10K. Judul yang kita ambil adalah Boneka Ajaib. Tema dari cerita kali ini adalah mengenai tentang kehidupan sekolah. Tokoh-tokoh dari cerita ini ada Maureen dan juga boneka ajaib. Dan watak dari Maureen itu dia orang yang pemalas, sedangkan boneka ajaib adalah orang yang makhluk yang rajin dan juga baik hati. Latar tempatnya ada di rumah sama sekolah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur cerpen yang akan kami buat secara garis besar. Jadi Maureen itu adalah orang yang pemalas dan dia tuh suka untuk melukis. Dan cita-citanya adalah menjadi pelukis. Namun kedua orang tuanya tuh menentang karena ingin Maureen untuk menjadi dokter. Sehingga orang tuanya juga menuntut Maureen untuk selalu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, suatu hari di ulang tahunnya yang ke-14, Maureen mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya berupa boneka ajaib. Nah, ternyata boneka ajaib ini dapat mengerjakan semua tugas yang diberi gurunya oleh Maureen. Nah, jadi lama-kelamaan Maureen menyuruh boneka ajaib ini untuk mengerjakan tugas-tugas dari Maureen ini. Nah, lama-kelamaan semakin lama boneka ini tuh bisa jadi bertambah besar ukurannya. Nah, kemudian boneka ini akhirnya jadi manusia, terus Maureennya jadi boneka. Jadi kode dari cerpen kami adalah janganlah memalas-malaskan untuk melakukan sesuatu, karena setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing.
Ya itu aja dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak dari cerita yang sudah dipresentasikan ini tadi? Kerangka ceritanya sudah semenarik itu ya? Tidak ada pertanyaan apa-apa ya? Baiklah, silakan duduk. Kelompok 2, terima kasih kelompok 2. Tema yang diambil cukup sederhana, kehidupan di sekolah ya kan? Kehidupan di sekolah. Tetapi dia mengisahkan salah satu anak yang ada di sekolah tersebut. Seru sekali tadi. Tokoh utamanya adalah Maureen. Kemudian tokoh yang kedua adalah boneka ajaib. Benar begitu ya adik-adik ya? Jadi adik-adik tidak boleh malas ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ada lagi nggak yang mau presentasi? Oke, kelompok 4, kelompoknya Miselin ya. Silakan. Halo guys. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Kathleen kelas 10K. Saya Siska kelas 10K. Saya Michelle kelas 10K. Saya Marcel kelas 10K. Tema kami itu tadi seperti yang contoh tema ketiga yang camping, judulnya liburan bersama keluarga, gitu ya. Untuk tokonya sendiri ada 4. Jadi ini pasti ada keluarga sama ada satu yang melahirkan konflik tersebut. Jadi dari 3 orang itu adalah ibu dan anaknya. Jadi mamanya ini namanya wataknya Asep itu pemberani. Terus kalau ayah ibunya di sini tidak dijelaskan spesifik ayah ibunya sehingga kita hanya menjelaskan bahwa ayah ibunya tuh orang yang sabar dan orang yang baik. Terus tokoh terakhir itu penjahat. Ya kan namanya penjahat sudah pasti jahat. Jadi untuk ceritanya tuh kira-kira waktu di orientasi itu ceritanya tuh bahwa ayah ibu Asep itu pergi camping ke hutan pinus agar libur sekolah. Namanya. Terima kasih kelompok 4 luar biasa. Saya sudah tegang loh padahal ini tadi. Sudah tegang sekali tentang si Asep itu kok kasihan. Sudah, saya kira karena waktu kita juga segera habis, sudah 2 presentasi hari ini. Nah, kerangka yang sudah kalian susun tadi, alur cerita yang sudah kalian bentuk tadi, hari ini kita sudahi. Tapi sebelum kita sudahi pembelajaran kita, menurut kalian apa saja sih struktur dari teks cerpen tadi supaya cerpen tersebut terlihat bagus? Ada strukturnya apa saja yang sudah kita pelajari? Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, klimaks, lalu resolusi dan koda. Dari 2 cerita yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian tadi, ya. Kira-kira akan lebih mudah tidak setelah menyusun kerangka kemudian menyusun keutuhan ceritanya? Akan lebih mudah tidak kalau menulis sebuah cerita dimulai dari sebuah kerangka terlebih dahulu? Akan lebih mudah ya. Jadi ketika kalian mau menulis sesuatu atau menyusun sesuatu, alangkah baiknya dibuat mind map terlebih dahulu, peta pikiran terlebih dahulu, peta pikiran supaya kalian lebih mudah untuk menceritakan secara keutuhan, begitu ya. Nah, dari strukturnya kemudian beralih ke unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik ada apa saja? Tema, tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, amanat. Ada 7 unsur intrinsik. Dan ini tadi 2 kelompok yang sudah presentasi, sudah menyusun temanya, sudah menentukan temanya. Tema dari cerpen yang akan mereka buat. Kemudian sudah menentukan tokohnya juga. Tokohnya, namanya ada si Maureen di kelompok 2 tadi dan boneka ajaib. Kemudian di kelompok 4 ada si Asep ya kan, yang masih SD ya kan. Saya sudah membayangkan SD tuh ya kan, dia camping, kemudian orang tuanya diculik, ya kan, ada 4 karakter ya tadi ya? Iya, ada 4 karakter. Wataknya kalau penjahat ya pasti jahat, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan di akhir pembelajaran saya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu dan ditata kembali, dirapikan untuk pembelajaran berikutnya. Duduk. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, silakan.
terima kasih kembali. Silakan duduk, saya akan meninggalkan kelas. Terima kasih.